Acara seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah menggagas Raperda Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Bambang Haryanto Bahrudin, disilahkan. Sambutan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan seminar Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Kepala BPKD Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, dan yang terhormat Kepala ataupun Direktur Rumah Sakit se-Jawa Tengah. Yang saya hormati para narasumber, para akademisi perwakilan perangkat daerah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, para pelaku usaha serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan seminar yang sangat penting ini, yaitu membahas perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan instrumen penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah menjadi bagian utama dari pendapatan asli daerah yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, regulasi yang mengatur pajak dan retribusi daerah harus selalu adaptatif terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, perubahan peraturan daerah ini merupakan konsekuensi dari penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang berdampak pada perubahan nomenklatur, kewenangan pelayanan, serta struktur organisasi perangkat daerah. Perubahan struktur kelembagaan tersebut secara langsung berimplikasi pada beberapa aspek penting dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, antara lain, pertama, penyesuaian objek retribusi daerah sebagai akibat adanya perubahan kewenangan pelayanan pada perangkat daerah serta pembentukan unit pelayanan baru. Kedua, penyesuaian struktur dan besaran tarif retribusi yang harus memperhatikan prinsip keadilan, kemampuan masyarakat serta biaya penyelenggaraan pelayanan publik. Ketiga, penataan kewenangan pemungutan dan administrasi pengelolaan pajak serta retribusi agar selaras dengan struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang baru dan menghindari tumpang tindih kewenangan. Keempat, penegasan kepastian hukum agar seluruh pengaturan mengenai pajak dan retribusi tetap konsisten dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta ketentuan mengenai pajak dan retribusi daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam perspektif DPRD, khususnya Komisi C yang memiliki lingkup kerja di bidang keuangan daerah, perubahan regulasi ini harus memastikan beberapa prinsip utama. Pertama, regulasi pajak dan retribusi harus menjamin kepastian hukum, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi. Kedua, struktur tarif harus proporsional dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta berkelanjutan pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah. Ketiga, sistem pemungutan harus semakin efektif, transparan, dan akuntabel, termasuk melalui penguatan sistem administrasi dan digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Keempat, kebijakan pajak dan retribusi daerah harus mendukung iklim investasi,
dan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga optimalisasi pendapatan asli daerah tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat dan dunia usaha. Kelima, perubahan peraturan daerah ini juga harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap perkembangan pelayanan publik. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan seminar ini memiliki arti penting sebagai ruang dialog antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh berbagai masukan substantif dalam pembahasan rancangan peraturan daerah ini. Kami berharap diskusi dalam forum ini dapat memberikan perspektif yang komprehensif, baik dari sisi akademik, praktis, maupun implementatif, sehingga peraturan daerah yang nantinya ditetapkan benar-benar mampu. 1. Menjamin kepastian hukum. 2. Meningkatkan efektivitas pungutan pajak dan retribusi daerah. 3. Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Serta keempat, memperkuat kemandiran fiskal pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pembahasan perubahan peraturan daerah ini. Semoga melalui kegiatan seminar ini dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang konstruktif bagi penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah di Provinsi Jawa Tengah. Semoga ikhtiar kita bersama ini memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, cap ditandatangani Haji Sumanto Esya. Selanjutnya, acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga seminar kita di hari ini akan mendapatkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Jawa Tengah dan pemerintah daerah Jawa Tengah. Ya, yang saya hormati Bapak Muhammad Masrofi Esos MSI PLT Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Monggo Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini acaranya pas jam 4:04. Kalau puasa jam segini itu pas lemes-lemesnya. Jadi pas kepinginnya ngantuk aja. Matanya itu nggak bisa melek dari tadi. Bapak Ibu, jadi saya di sini itu untuk membahas berkaitan dengan optimalisasi pendapatan melalui retribusi daerah. Jadi dengan adanya Raperda nomor 12 tahun 2023 itu tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ini perlu kita rubah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena ada perubahan SOTK. SOTK tentu saja yang mengawaki juga berubah. Kalau berubah otomatis harus diatur dengan peraturan daerah. Terus yang kedua ada penambahan objek retribusi yang baru. Itu juga harus amanahnya harus dilakukan perubahan peraturan daerah. Jadi dengan adanya Pergub 10 tahun 2025 ditetapkannya, maka tentu saja kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja itu berubah. Ada penambahan yang namanya Rumah Sakit Suparjo Rustam, Rumah Sakit Mata Suparjo Rustam. Ini kelas B, ini ditetapkan pada 10 Maret 2025. Di situ objek retribusinya banyak dan baru juga, maka tentu saja perlu ditetapkan dengan perubahan perda. Yang kedua adalah penyesuaian nomenklatur kelembagaan. Ini sama dengan ditetapkannya
Perda nomor 5 tahun 2025. Ini juga alasan kenapa kita harus merubah Perda tentang pajak dan retribusi. Selanjutnya diperlukan penyesuaian tarif retribusi. Ini juga sama karena sudah tidak relevan dengan kondisi masa kini. Karena apa? Dengan permasalahan inventarisasi yang kita dapatkan di kabupaten kota, di daerah juga, itu perlu adanya penyesuaian terhadap tarif. Itu karena tarifnya sudah agak lama. Selisih 2 tahun saja sudah berubah. Sewa tanah saja sudah berubah. Contoh, kita mempunyai aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi yang ada di kabupaten kota. 1 tahun, 2 tahun aja sudah naik nilainya dalam artian sewanya. Ada yang sudah beberapa tahun tidak naik, ternyata apa? Itu nilainya terlalu kecil. Itu tidak sebanding dengan objek yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Ini yang perlu juga harus kita lakukan untuk perbaikan melalui peraturan daerah. Saya tadinya berpikir bahwa peraturan daerah itu yang dirubah itu tidak hanya retribusinya. Saya pikir juga adalah tentang pajaknya. Soalnya pajak kan kemarin rame-rame diperbincangkan. Awal Januari, Februari itu pajak kan, pajak daerah, terutama pajak kendaraan bermotor itu kan rame-rame diperbincangkan, diserang oleh masyarakat yang katanya ada kenaikan pajak kendaraan bermotor itu. Nah, tapi ini yang dirubah adalah yang berkaitan dengan retribusi. Dasar hukum hukum perubahan Perda Bapak Ibu sekalian ini adalah di pasal 9394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yaitu pasal 90 ini besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Terus pasal 93 ini yang ayat 2 peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek retribusi. Terus penetapan tarif retribusi itu sebagaimana ayat 2 ditetapkan dengan perkada. Kalau tidak menambah objek retribusi itu pakainya perkada. Tapi kalau menambah objek retribusi pakainya pakainya adalah perda. Terus yang pasal 94 itu adalah jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. Ini yang dasar hukum untuk perubahan perda. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, harapannya setelah diadakan perubahan perda, harapan kita ini tarifnya bisa menyesuaikan dengan perkembangan situasi kondisi real yang ada di lapangan sehingga dapat terukur, terus tata kelola retribusi itu juga menjadi lebih optimal yang akhirnya tentu saja dapat meningkatkan
pendapatan daerah. Semoga saja dengan adanya perubahan perda ini termasuk juga perubahan tarif retribusi, ini retribusi pendapatan menjadi pendapatan yang seksi untuk penerimaan pendapatan asli daerah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita undang Bapak Dr. Mulyanto ME dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pusat Informasi Pembangunan Wilayah LPPM Universitas 11 Maret Surakarta. Monggo Pak Mulyanto, karena waktunya pendek saya tidak bacakan CV-nya. Ya, terima kasih Masing-masing sudah. Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua yang kami hormati Pak Bambang selaku Ketua Komisi C dan juga Bapak Ibu dari Komisi C, yang ini ada Bu Siti Rosida juga gitu. Kemudian Bapak Ibu dari OPD di lingkungan Pemprov Jateng serta para bicara khususnya ini Pak Mas Rofi dan juga Bu Siti. Saya sudah membuat banyak banget paparan, tapi ya karena waktunya dekat ya pokoknya cepet-cepetan gitu ya. Nah ini tadi sudah panjang lebar Pak Mas Rofi mengatakan, sehingga saya tinggal ya istilahnya mengambil benang-benang merahnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada hal yang perlu kita lakukan ini ya sinergitas lah. Bahwa peran DPRD dan nanti pucuk pimpinan ini sangat pentingnya. Maka keduanya kalau bisa harmonis, tidak saling menyalahkan dan menang sendiri gitu, karena sekarang ini nanti ada banyak hal. Nah ini kalau kita lihat adalah permasalahan umum daerah, sehingga saya melihatnya itu 4 bidang ya, bidang ekonomi, pemerintahan, sosial budaya, fisik prasarana, semuanya perlu dana. Dan di dalam pemerintah itu ada OPD-OPD yang menghasilkan tadi Pak Mas sudah panjang lebar, sehingga artinya ini dilihat lagi. Perubahan SOTK kemudian mengena kepada bidang apa, di dalam bidang itu ada OPD yang istilahnya melekat pendapatan, maka seperti apa ke depannya gitu ya. Nah sehingga di sini kalau kita lihat kembali Pak Gubernur punya visi misi, tentunya nanti misi yang terkait dengan upaya peningkatan pendapatan itu akan menjadi sasaran. Nah sasaran daerah inilah tentunya nanti perlu ditekankan kepada hal-hal yang terkait dengan peningkatan PAD. Kalau di dokumen RPJMD itu ada di bab 2 bagian akhir, artinya ini di bab 2 bagian akhir itu ada rencana-rencana selama tahun 2005 sampai 2029, itu kira-kira pendapatan di Jawa Tengah mau berapa gitu ya. Nah kemudian dari sini hari ini sebenarnya kita itu pengen merancang itu kondisi tahun 2007 RKPD, kemudian nanti APBD 2007, ini nanti seperti apa polanya dengan adanya perda yang baru ini, dan nanti bagaimana profil atau istilahnya muatan APBD tahun 2027 gitu ya. Nah sehingga hari ini tadi Pak Mas sudah mengatakan kita berada kepada Undang-Undang Nomor 122 dan ditambah dengan PP 35, ketentuan umum pajak daerah dan daerah, inilah sumber utama untuk membuat perda ini yang sekarang tinggal merevisi atau perubahan gitu ya. Nah kemudian nanti ada hal yang mungkin perlu kita lakukan seperti ini, bisa istilahnya dilewat-lewati gitu. Tapi ini yang penting tadi Pak Ketua Komisi Pak Bambang menyampaikan sambutan tadi, kalau bisa ini uang banyak gitu ya. Uang banyak dari mana? Uang banyak dari peningkatan kapasitas fiskal. Dari mana dia? Dari PAD. Kalau PAD-nya oke, uang banyak ya nanti belanja nggak masalah. Karena masalahnya kan transfer ke daerah dipotong banyak. Sehingga sekarang kalau PAD-nya nggak bisa optimal, dari mana biayanya gitu ya. Sehingga berbagai macam pelayanan itu harapannya bisa dioptimalkan karena uang banyak dari sumber yang dikelola oleh kemandirian daerah. Nah sehingga nanti ini pilar yang kedua itu penguatan local taxing power tuh. Bagaimana rasio PAD semakin tinggi, semakin besar.
Nanti saya mencoba, Pak Mas Rofi, ini saya Kementerian Keuangan ya, nanti kalau salah-salah sedikit nggak apa-apa gitu. Data saya coba ngambil 2004, 5, 6, nanti 2026 ya, 2024, 2056 seperti apa nanti kita lihat. Harapannya kalau nanti kebijakan terhadap penguatan kemandirian besar, tentunya nanti berbagai macam tujuan, sekarang ini diminta semuanya mengarah kepada capaian SDGs. Ada 17 hal-hal itu diminta daerah ikut membantu, menyumbang. Di Indonesia yang sudah agak baik itu adalah upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan, itu agak lumayan on the track-nya, tapi yang lainnya masih bermasalah gitu ya. Nah ini kaitannya dengan nanti di sana ada rasio pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB. Kalau kabupaten kota itu masih kurang 1%. Nah ini kita nggak tahu, saya belum menghitung itu ketika pajak daerah dan retribusi daerah Jawa Tengah dibagi dengan PDRB itu ada besaran berapa. Artinya kalau PDRB-nya meningkat, idealnya PAD-nya meningkat karena ada sektor hotel, maka ada pajak hotel, pajak restoran, ada sektor makanan, nanti ada. Artinya idealnya ke sana arahnya gitu ya. Nah kemudian ini tadi Pak sudah mengatakan penyesuaian tarif pajak dan objek yang belum masuk dalam perda. Artinya kenapa ini ada? Nah ini amanah itu. Undang-undang yang baru mengatakan silahkan disesuaikan, khususnya undang-undang perda yang dulu ketika sudah 3 tahun itu perlu penyesuaian tarif. Maka ini dalam hal ini penyesuaian tarif pajak retribusi ditambah dengan masuknya objek pajak yang dulu belum masuk dalam perda yang lama. Nah kemudian kalau kita lihat ini yang sekarang tadi mengatakan option pajak kendaraan bermotor, biaya kendaraan bermotor, option ini, wah ini nanti bisa kita lihat sekilas ya. Kalau namanya PKB balik dan bermotor itu kan masyarakat, sehingga kenanya agak langsung protes gitu. Tapi kalau optionnya yang MBLB ke pengusaha, mungkin bisa diatur lah gitu ya. Sehingga nanti kita lihat bagaimana dampak pajak tadi Pak Mas Remi, kok tidak dipikirkan yang pajaknya gitu ya. Yang seperti ini daerah masih local tax ratio-nya masih cukup rendah, sehingga bagaimana daerah berkreasi agar tidak memberatkan masyarakat tapi masih memungkinkan pajak retribusi tambah. Nah ini seperti ini saya kira tidak saya panjang lebarkan, tapi bagaimana dampak terhadap pemerintahan daerah ini kaitannya dengan efisiensi anggaran dalam pemungutan PDRB. Tadi Pak Bambri mengatakan kalau kira-kira biaya pemungutannya lebih besar jangan dipertahankan gitu. Tapi biayanya harus lebih kecil daripada hasil yang didapatkan. Kemudian SDM-nya harus semakin diupayakan, ditingkatkan. Kemudian penggunaan teknologi informasi itu juga harus semakin ke sana arahnya gitu ya. Sehingga perlunya sinergitas, dan ini sudah dirancang di RPJMD bahwa Jawa Tengah akan melakukan sinergitas dengan banyak pihak. Harapannya ketika ini dilakukan, nanti akan menjadi perbaikan kemandirian daerah melalui optimasi pajak daerah dan retribusi daerah. Saya kira demikian Mas Edi dan Bapak semuanya. Saya kira nanti kalau kurang-kurang lebihnya ya nanti didiskusi lah. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dr. Mulyanto atas paparannya. Oke, berikutnya Ibu kita ini dari anggota Komisi C ya, Ibu ya. Ibu Hajah Siti Rosidah SAG. Monggo Ibu. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, teman seperjuangan kita, Pak Bambang Haryanto Baharudin beserta Pak Afif, Mas Nada, dan yang lain ada di belakang. Yang saya hormati, saya banggakan ini Pak Mas Rofi yang ngurusi tentang pajak, retribusi, dan seluruh uang-uang yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih Pak Mas Rofi.
Dan sebelah kanan saya ada Pak Mulyanto, Pak Dr. Mulyanto yang tadi sudah memaparkan banyak sekali terkait dengan bagaimana optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan versi akademisi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, next saja Mas. Lanjut saja, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Rofi di awal bahwa kita hari ini sedang mencoba mencari cara agar kemandirian fiskal di Jawa Tengah ini bisa optimal. Maka hari ini kita mengadakan kegiatan ini juga menjadi bagian dari rencana kita di Jawa Tengah. Namun sebelumnya ini suasananya biar tambah kayang, saya punya satu pantun biar menjadi semangat bersama. Nanti dicakpin ya. Pagi hari menanam padi, air mengalir dari Gunung Merapi. Cakep. Pajak dan retribusi dikelola dengan rapi agar Jawa Tengah maju dan sejahtera nanti. Tepuk tangan untuk kita bersama. Ya, saya merangkum apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mas Rofi ini terkait dengan tantangan dan realita yang ada di Jawa Tengah. Tadi di ruang VIP, di ruang transit kita berdialog juga tentang bagaimana Jawa Tengah langsung merespon apa yang disampaikan oleh masyarakat, yaitu yang disampaikan oleh Pak Dr. Mulyanto tadi tentang keberatan dari masyarakat terkait dengan penambahan dari jumlah uang yang tadinya barangkali pada tahun kemarin direlaksasi, ternyata pada saat tahun 2026 dibayar full ternyata merasa keberatan. Dan alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah hari ini sudah menetapkan diskon 5% dan semoga ini bisa meredam yang tadinya boikot pajak, karena ini semua juga akan kembali kepada kita semua di Jawa Tengah yang orientasinya untuk pembangunan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peran strategis pajak hari ini kita betul-betul bisa lihat data yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Rofi, ternyata pajak memberikan sumbangan 76,15% dan retribusi 17,85. Artinya ini adalah merupakan instrumen utama pendapatan asli daerah yang dipakai untuk pembangunan. Kemudian yang kedua, di sini dipakai untuk apa? Untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan menjamin keberlangsungan pelayanan publik yang hari ini banyak sekali tuntutan masyarakat dari pengentasan kemiskinan, terus kemudian pembangunan infrastruktur, penanganan kesehatan, penanganan berbagai macam keluhan-keluhan dari masyarakat yang harus direspon, dan ini semua membutuhkan sekali bagaimana kecukupan finansial yang ada di Jawa Tengah. Dan kita juga kepingin sekali ada kemandirian fiskal yang hari ini orientasi kita bagaimana dikelola secara adil dan transparan dan tidak membebani masyarakat. Ini yang paling penting karena masyarakat adalah mitra bagi pemerintah, karena apapun dengan kekuatan pajak retribusi yang ada, ini adalah dua sinergitas yang harus solid, yang tidak ada jeda karena kita semuanya saling membutuhkan. Next. Ini kita melihat dinamika kebijakan fiskal yang ada di Indonesia maupun di Jawa Tengah. Kita melihat bahwa yang pertama tentang tuntutan bagaimana peningkatan PAD semakin besar, maka dari pusat sudah ada Undang-Undang HKPD yang ketika diterjemahkan di masing-masing wilayah termasuk di Jawa Tengah juga kita memerlukan dialog-dialog yang tepat dengan masyarakat. Karena apa? Kalau tidak tepat resepnya bisa jadi menjadi suatu hal yang kontraproduktif. Maka dengan adanya isu dinamika kebijakan fiskal daerah, apapun yang ada harus mendapatkan mungkin sinergi antara masyarakat dengan aparat, katakanlah kita sebagai birokrat yang kemudian menghasilkan sesuatu yang tepat, yang orientasinya pembangunan semakin bermartabat di Jawa Tengah. Yang kedua, kebutuhan pembiayaan pelayanan publik ini semakin meningkat, sebagaimana tadi disampaikan, apalagi dalam kondisi sekarang yang namanya masyarakat itu merasakan sesuatu yang, kenapa masyarakat kemarin kemudian rame-rame menolak membayar pajak.
Salah satu kondisi yang ada, saya yakin ini adalah karena tekanan ekonomi. Pasca COVID-19 kita memang belum tumbuh ekonominya secara ideal. Apalagi PHK kemarin begitu beruntun, bahkan yang namanya sektor yang kemarin kita lihat begitu kuat, seperti garmen pun tumbang. Artinya hari ini yang mungkin masih bisa tumbuh dengan eksis adalah UMKM. Ini adalah kelompok-kelompok kecil yang sangat rentan yang sesungguhnya harusnya mendapatkan dukungan dari pemerintah. Namun pemerintah juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, di sini isu kebijakan fiskal salah satunya adalah struktur kelembagaan pemerintah daerah ini mengalami perubahan, dan dalam kondisi sistem pemungutan pajak dan retribusi yang harus semakin efisien, ini menjadi salah satu tuntutan yang ada. Maka di sini regulasi harus adaptif terhadap dinamika pelayanan publik. Begitu. Next. Di sini kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi D sebagai mitra untuk pendapatan, DPRD kepengen memastikan bahwa regulasi berpihak kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pembahasan perda dilakukan secara transparan, diberi ruang bagi masyarakat secara umum, juga masukan dari akademisi dan praktisi. Di sini termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Mulyanto. Ini juga penting di dalam forum yang ada di hari ini. Jadi sebenarnya hari ini juga menjadi ruang dialog kebijakan dan partisipasi publik untuk memperkuat legitimasi kebijakan yang akan dijadikan sebagai pijakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami hanya menitipkan satu lagi terkait dengan apa yang ada di forum ini. Terakhir adalah perubahan perda pajak dan retribusi daerah diharapkan bisa memperkuat kemandirian fiskal daerah dan kemudian mendukung pelayanan publik yang berkualitas, menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan. Saya kira itu yang paling penting bagi kita. Ini sudah jam 5:30. Kita lanjut dengan dialog barangkali untuk penajaman, wabil khusus barangkali dalam konteks ini rawuh dari Suparjo Rustam untuk bisa memberikan masukan-masukan strategis agar apa yang dihasilkan terkait dengan perubahan perda ini bisa lebih rasional, lebih menjawab tantangan yang ada di masyarakat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masih ada waktu sekitar 25 menit, maka kita beri kesempatan Bapak dan Ibu untuk bisa merespon dengan pertanyaan maupun saran-saran yang lain agar nanti bisa lebih komprehensif apa yang kita diskusikan pada sore hari ini dan bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang bisa memberikan manfaat dan dapat direalisasikan untuk kemandirian Jawa Tengah dan untuk masyarakat semuanya. Monggo Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Mas Rofi, Adit, Banjarnegara, BPPKAD. Ada dua hal Pak. Kami yang terkait dengan penyesuaian atau perubahan perda Provinsi Jawa Tengah ini, tentu kami tidak banyak ini ya Pak, masukan, tetapi kami hanya curhat saja Pak, sambat, karena kondisi di wilayah tentu tidak jauh beda Pak. Kami juga mengalami tekanan-tekanan dari sentimen negatif publik terhadap pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Ibu tadi mengenai cost recovery ini jadi tantangan tersendiri dalam menentukan tarif. Kami ini menambah kompleksitas permasalahan, misalnya kalau dulu mungkin batasan-batasan untuk kita mencapai cost recovery ini dulu terbatas pada misalnya kesehatan, berarti dibatasi oleh tarif BPJS yang relatif mungkin menurut pendapat teman-teman praktisi kesehatan terbatas lah mungkin. Ini tantangan. Nah sekarang tambah lagi Bu, tantangannya ketika kita mau menyesuaikan tarif terhadap kebutuhan real dalam kita menyelenggarakan layanan ini,
sudah sangat terbatas pada sentimen-sentimen negatif masyarakat terhadap kita. Kami berharap dari pemerintah yang lebih tinggi, baik provinsi maupun pusat, ada upaya-upaya yang lebih serius, lebih masif, kampanye publikasi dan lain sebagainya untuk memperbaikilah persepsi publik terhadap pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah. Sehingga kita bisa lebih leluasa dalam menetapkan tarif sesuai dengan kebutuhan biaya atau cost recovery tadi dalam menyelenggarakan layanan terhadap masyarakat. Karena kalau cost yang kita keluarkan lebih tinggi kan sebenarnya esensinya sama aja kita memberi subsidi pada orang yang menikmati layanan retribusi tersebut. Lah subsidi itu juga sumbernya dari uang rakyat juga. Ini permasalahan. Kemudian poin yang kedua Pak, kami juga secara khusus ingin menyampaikan ke Bapak Muhammad Masrofi terkait dengan upaya optimalisasi PKB Pak. Kami berharap ke depan mungkin kami bisa punya akses yang lebih besar terhadap data Pak, baik data ini ya Pak, piutang maupun data PKB Pak, nomor polisi dan lain sebagainya. Karena kemarin yang data yang kita terima setelah kita minta itu memang masih sangat terbatas Pak, misalnya alamat, RT RW dan lain sebagainya. Ini mungkin teknis sekali Pak, tapi di lapangan membatasi upaya kami dalam membantu provinsi untuk mengoptimalkan penerimaan PKB Pak. Tapi komitmen kami kuat juga untuk mendukung optimalisasi PKB. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama Bambang Eka dari BPKPAD Kabupaten Pemalang. Mungkin kami menyampaikan hal agak di luar konteks dari materi Raperda ini, tetapi kami rasa perlu untuk menyampaikan hal ini karena tadi sebagaimana disampaikan oleh teman kita di Banjarnegara, apapun isu yang ada di pemungutan pajak di tingkat provinsi itu juga akan berdampak menimbulkan sentimen negatif terhadap pemungutan objek pajak-pajak yang lain, sehingga memang harus dikelola sedemikian rupa sehingga hal tersebut tidak terjadi. Kami harus ini kaitannya mungkin dengan option tadi. Jadi kami agak awalnya memiliki harapan bahwa salah satu materi perubahan Raperda ini adalah merespon gejolak yang ada di dinamika yang ada di masyarakat terhadap keberatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan optionnya itu. Sehingga ada inisiasi untuk melakukan perubahan tarif. Jadi pertanyaannya mengapa itu tidak dilakukan? Pertanyaannya itu. Karena pada saat kami melakukan sosialisasi bagian dari kegiatan sinergi option di kecamatan, di seluruh kecamatan yang ada di tempat kami, praktis sebenarnya bagi masyarakat tidak ada keberatan soal adanya hal tersebut, tetapi mohon untuk tidak ada kenaikan yang memberatkan. Itu yang disampaikan hampir di semua kecamatan yang kami lakukan sosialisasi. Kemudian yang catatan yang kedua ini agak jauh lagi, itu biasa menyoal soal KTP sebagai syarat pembayaran itu hampir ditemukan di semua kecamatan. 80 tahun merdeka, bayar pajak masih pakai KTP itu yang ditemukan di semua, keluhan itu ditemukan untuk kualitas pelayanan kita. Nah, kemudian kita kembali ke aspirasi tersebut, apakah nyambung dengan regulasi ya yang ada di masyarakat tadi. Kalau kembali ke regulasinya kan di penjelasan Undang-Undang 1 semangatnya local taxing power ini dengan adanya option ini tanpa menambah beban masyarakat. Memang itu kalimatnya clear seperti itu di penjelasan Undang-Undang 1 2022. Diperkuat di PP 35-nya juga di penjelasannya kurang lebih bahasanya sama. Sehingga memang harapannya sebenarnya di momentum perubahan Raperda ini membahas juga objek tersebut. Ini jadi pertanyaan tadi, kenapa ini tidak menjadi bagian dari materi yang dibahas di Raperda ini. Jadi mungkin kekhawatirannya kita harus melakukan perhitungan
ketika mudah-mudahan sih ini bisa diredam dengan adanya kebijakan yang sudah diambil. Kita juga sebagai bagian dari kegiatan sinergi terus melakukan sosialisasi adanya adanya diskon yang 5%. Mungkin dalam minggu ini termasuk kami merencanakan untuk melakukan bagi-bagi takjil sekaligus bagi-bagi leaflet untuk program gas 5% itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Adit, Kepala BPKAD Kabupaten Banjarnegara. Tadi kelihatannya enggak kelihatan. Tadi ternyata ada di belakang. Iya. Jadi berkaitan dengan penerapan tarif pajak yang selama ini berlaku di masyarakat, pajak maupun retribusi, memang seharusnya perlu ada sosialisasi yang harus terus dilakukan tanpa henti agar masyarakat itu sebetulnya harus tahu kegunaan pajak itu untuk apa, kegunaan retribusi itu untuk apa. Harusnya transparan Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya kalau kita membayar pajak, jumlah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu berapa? Digunakan untuk apa? Itu umpamanya perbaikan jalan, pembuatan gedung. Di kabupaten kota sama juga sekarang. Untuk option juga sama. Dulu bagi hasil, sekarang option nerimone piro, itu go opo wae. Ini sehingga masyarakat menjadi, oh ternyata saya bayar pajak itu ada fungsinya, ada manfaatnya. Ini yang sebetulnya yang harus terus kita giatkan. Nah, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi ini merupakan satu kesatuan, sama-sama mendapatkan manfaat daripada pajak maupun retribusi, terutama pajak kendaraan bermotor yang dengan optionnya. Tentu saja ini harus menjadi kewajiban kita semuanya, yaitu kewajiban pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota untuk dapat mensosialisasikan itu agar dampaknya gejolak yang ada di masyarakat itu tidak berlebihan, maksudnya seperti itu. Nah ini yang harus terus kita terapkan. Bapak Ibu, sebetulnya dengan terbitnya Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKBD itu kita dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan tarif yang terendah Bapak Ibu sekalian sebetulnya. Ini kita ulang lagi ya, kita bahas kembali. Ini sebetulnya retribusi tapi kita masuk ke pajak karena ini lagi hitnya lagi pajak ya. Lagi viralnya lagi pajak. Maka kalau kita menerapkan pajak itu 105 dari 1,5. Dari dulu tarif itu berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2011 itu tarif pajak kita, tarif dasar pengenaan pajak itu adalah 1,50. Itu 1,50 dari NJKB, nilai jual kendaraan bermotor. Jadi 1,50 itu berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2011 tahun 2011. Lah, dengan adanya Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022 terus ditetapkan juga dengan Perda tahun 2023 tarif pajaknya itu bukan 105 lagi. Itu bukan 1,50. Dikurangi menjadi 105. Tarifnya diperingan lagi 105. Cuma dikalikan option 66% untuk bagian kabupaten kota. Saya punya, Mas, ada transparannya, Mas.
Mas Agung ada enggak? Ya, bukain biar jelas anunya. Jadi anunya pembagiannya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini PKB option antara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY dan di daerah DKI Jakarta. Jadi tarif PKB sebetulnya ini Jawa Barat ini sudah 1,12%. Jawa Tengah 1,05% dari tarif semula ini. Ini tarif semulanya adalah ini. Jadi tarif semula yang lama ini 1,75, kita 1,50. Untuk Jawa Timur 150, DIY 150, DKI Jakarta itu 2%. Siapa yang bilang, yang menyatakan bahwa kita itu paling tinggi pajak kendaraan bermotornya? Hoak, Bapak Ibu sekalian. Karena inilah penerapan pertama saja sudah 2% untuk DKI Jakarta. Tidak ada option karena tidak punya kabupaten kota. Ini 2%. Larang Bapak Ibu sekalian, tapi bilangnya katanya lebih mahal Jawa Tengah. Hoax ya Bapak Ibu sekalian, kita buktikan 2%. Nah, setelah penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Undang-Undang HKPD, kita pemerintah provinsi, seluruh provinsi se-Indonesia berubah tarif optionnya. Ini Jawa Tengah menjadi 105 dari 150 ini Mas, jadi 105. Ini. Jawa Barat jadi 112. Jawa Timur jadi 120. Ini 112 dari 1,86. Tuh, Bapak Ibu sekali, 175. Ini. Dari tarif semula saja 175, lebih tinggi Jawa Barat. Ini 175. Terus Jawa Timur, ini tarif semulanya. Nah, tarif semulanya. Nah, ini 1,50, 2%. Ini sama dengan kita, 3 ini. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, setelah option berlaku ini, kita naik. Kenaikannya adalah kali 66% dari tarif dasar plus 105 kali 66% didapatkan angka 1,74. Ini kenaikan. Kalau Jawa Barat kenaikannya 1,86. Kalau Jawa Timur kenaikannya 1,99%. DIY 1,50. Jadi yang tetap adalah daerah istimewa Yogyakarta. Karena di sini dia menetapkannya paling rendah 0,90. Kita akui bahwa daerah istimewa Yogyakarta paling rendah untuk penetapan pajaknya, tarif dasar pajaknya. Ini sehingga dia kembali ke asal. Tarif semula 150 jadi 150. Tetap tidak naik. Tapi yang ini Jawa Tengah 150 jadi 1,74, yang Jawa Timur 150 jadi 1,199, yang Jawa Barat 175 jadi 1,86. Ini penerapan yang ada di provinsi yang ada di Jawa, Bapak Ibu sekalian. Lah cuma Bapak Ibu sekalian, yang Jawa Barat dia menerapkan diskon. Menerapkan diskon adalah full 100%. Ini jadi tidak ada kenaikan, dinulkan Bapak Ibu sekalian. Ini. Jadi menerapkan diskon sudah sejak tahun 2025 sampai dengan sekarang. Jawa Timur
naiknya segini, naiknya apa? Naik optionnya kewajiban wajib pajak 1,99 Jawa Timur ini, tapi masih menerapkan diskon sampai sekarang Bapak Ibu sekalian. Terus DKI Jakarta itu nggak ada diskon, ya wis paling dhuwur 2%. Itu tarif puncaknya itu ada di 2%. Tidak boleh di atas 2%, Bapak Ibu sekalian. Tarif maksimal untuk daerah Jakarta. Nah, kita 174 sekarang penerapan kita di sini 1,74. Yang 1,99 Jawa Timur dia menerapkan tadi diskon itu. Jadi tidak terasa naiknya, tidak ada kenaikan, cuma kita yang naik karena diskonnya cuma diberi 3 bulan tahun 2025, yaitu sejak Januari sampai dengan Maret 2025. Ini kita ada diskon. Habis itu tidak ada diskon sampai dengan kemarin. Kemarin dengan adanya tuntutan masyarakat, gejolak di masyarakat, maka apa? Maka kita diskon 5%. Bukan 5% dari 100%, Bapak Ibu sekalian. Mana yang tadi? Yang perhitungan tadi. Nah, ini. Jadi dari 1,74 kenaikan dari 150 menuju 1,74 ini didiskon 5%. Ini saja dari 150 jadi 174-nya itu didiskon 5%. Jadi bukan kenaikan pajak kendaraan bermotor itu 66%, bukan. Tapi 66% dari tarif dasar pajak. Ini yang diberlakukan di di kita ini. Ini penghitungan sebelum dan sesudah pemberlakuan option. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya kita itu bilang kalau di HOK itu naik 2 kali lipat, bayar 1 juta gitu, pajaknya 1 juta menjadi 2 juta kan gitu. Bayar 3 juta sekarang menjadi 6 juta. Kan di HOK kan gitu ya. Ini sekarang kita lihat adanya rumusnya. Jadi kalau kita ini pajak tahunan, vario, jenisnya vario otomatis tahun 160 tahun 2023. NJKB-nya nilai jual kendaraan bermotor itu 15.700.000. Bobotnya itu 1. Ini kalau sebelum option itu PKB ini ya, pajak kendaraan bermotor 15.700.000 kali 1, bobotnya 1 kali 1,5%. Tadi sebelum berubah option kan 1,5 atau 1,50. Berarti 235.500. Iki bayar pajaknya 1 tahun. 235.500. SWDKLJJ 35.000. Total 235 tambah 35.000 270.500. Setahun bayar ini 270.000. Kalau tidak SWDKLJ cuma 235.000 ya, betul, cuma 235.000. Sekarang setelah option itu PKB option itu 66% kali 165.000. Ini pertama 15.700.000 kali 1 kali 1,5%, 165.000. Terus PKB option 66% kali 165.000 kan gitu. 165.000 ini jadi 109.000. Jadi SWT ini totalnya bayarnya 309.000. Ini dari 270 jadi 309 itu. Jadi selisih kenaikan cuma 38.500 atau 16,35% itu. Jadi yang bilang 2 kali lipat, umpamanya contoh kalau 2 kali lipat 270.000 atau itu kan kali 2.
Kalau 50% aja sudah tidak boleh. Naiknya cuma 16%. Jadi hanya 38.000 kan gitu. 50.000 aja tidak ada. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi perhitungannya adalah seperti ini, bukan kali pajak. Kalau sekarang kan bilangnya orang itu pajak ini 15.7 ini kali langsung 66%. Itu loh, pajak kali 66%, ya tidak seperti itu perhitungannya. Ini yang sebetulnya yang harus diketahui, dan ini kita sosialisasikan terus kepada masyarakat. Tapi pada intinya Bapak Ibu sekalian, masyarakat itu harus tahu tentang kegunaan pajak yang diberikan kepada yang dibayarkan kepada pemerintah. Nggo opo wae, mungkin dalane nggo bangun dalan semene, nggo bangun apa semene, itu yang harus perlu masyarakat ketahui agar tidak terjadi gejolak. Sementara kalau kita menurunkan pajak seperti tadi Yogyakarta, itu ya harus lebih dini. Kita itu umpamanya contohnya tahun 2027 kita itu ingin mendiskon 100%, tidak ada kenaikan, tetap segini nilainya 270.000 saiki. Ya berarti harus kita membahas penurunan, istilahnya penurunan dari APBD. Harus mulai dibahas mulai sekarang. Itu tentu saja melibatkan pemerintah yaitu eksekutif dan legislatif. Otomatis akan terjadi penurunan pendapatan yang harus yang diperoleh oleh pemerintah provinsi. Ini butuh kebijakan dan butuh pemikiran yang lebih lanjut untuk diskon. Kalau Jogja diskon kembali 150%, kembali ke harga awal 150 yang tadi Mas, yang kotaan tadi. Nah ini DIY ini turun banget. Ini enggak berpengaruh apa-apa, karena apa? Dia mempunyai dana keistimewaan. Istilahnya dana keistimewaan yang bisa menambal ini Bapak Ibu sekalian. Itu daerah keistimewaan itu tinggi. Itu. Sehingga bisa itu sampai 2 triliun. Berapa? 3 triliun Bapak Ibu sekalian. Itu 3 triliun padha wae karo pendapatan PKB kita yang 4,5 triliun. Itu contoh. Maka Bapak Ibu sekalian, Jogja berani cuma semene, kembalinya awalnya 150. Jadi tarifnya ora naik Bapak Ibu sekalian. Itu penjelasan dari kami. Terima kasih. Jadi kalau saya pribadi selaku akademisi itu ketika mengajar ekonomi publik itu selalu saya ajarkan tentang The Four Canyons of Taxation Adam Smith gitu ya. Jadi ada 4 prinsip itu, keseimbangan, equity, pajak harus adil dan proporsional dengan kemampuan membayar, kepastian, certainty, pajak harus jelas dan tidak ambigu, sehingga wajib pajak tahu apa yang harus dibayar, kenyamanan, convenient, pajak harus mudah dibayar, dan ini kemudian efisien ekonomi. Nah ini tidak boros, tapi intinya Bapak Ibu mungkin ingat ketika wisuda, itu apapun yang dipajaki oleh dia, kartu ini dengan senang hati. Artinya apa? Berilah pajak pada saat pendapatan oke, rasa nyaman, dan dia bisa membayarnya dengan tanpa beban. Saya kira ini sedikit yang mungkin bisa menjadi renungan. Intinya apa? Indonesia masih susah mencari uang, tapi ketika pajak berjalan, berapapun pasti dinilai akan sulit untuk diterima masyarakat karena pendapatan dia tidak naik seiring dengan berbagai macam pungutan. Saya kira demikian Mas Edi. Terima kasih. Ini saya mengapresiasi juga kepada Pak Adit dari Banjarnegara dan Pak Bambang Eka yang sudah menghadapi masyarakat dengan segala pola tingkahnya. Insya Allah ini menjadi ibadah kita bersama. Semoga Jawa Tengah tambah maju memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dengan demikian rangkaian acara seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah pada sore hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.